Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, bahagia, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya. Yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya agar bisa beraktivitas kembali. Amin. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang setiap harinya gak ada habisnya ya teman-teman. Hanya itu aja, semoga kalian itu gak bosen dengan aktivitas aku yang sederhana ini. Kegiatan kali ini aku awali di sore hari dan video ini aku ambil di hari Kamis sore ya teman-teman. Jadi ini kegiatan aku di hari Kamis malam Jumat sebelum aku sama Pak suami dan juga anak-anak mau ziarah ke makam orang tua. Ini aku lipat-lipat baju dulu. Kalau untuk lipat baju biasanya sih emang rutin tiap hari aku kerjain ya teman-teman, lepas dari jemuran gitu langsung aku lipat dan simpan ke dalam lemari masing-masing. Soalnya kalau aku tuh nggak bisa ya kalau harus ditumpuk-tumpuk gitu dan beberapa hari kemudian baru dilipat. Kalau langsung dilipat kayak gini kan baju pun gak kusem amat, apalagi kalau untuk setrikaan hanya seragam sekolah anak-anak sama baju yang untuk keluar aja. Itu pun kalau kayaknya itu gak lejat, aku gak pernah setrika teman-teman. Nah gimana untuk kalian, ada yang sama gak sih teman-teman? Boleh ya komen-komen di bawah. Untuk lipat baju sudah selesai, di sini langsung aku simpan untuk bajunya anak-anak ke dalam lemari. Sebenarnya untuk lemari anak-anak itu sudah penuh sekali dengan bajunya teman-teman, dan rencananya nanti kalau ada waktu itu aku mau pilih-pilih mana baju yang masih kepakai dan mana yang enggak gitu. Dan ini aja aku naruhnya agak susah teman-teman, soalnya sudah penuh sekali. Lagi pula untuk baju yang lama-lama itu anak-anak udah nggak mau pakai. Sementara untuk baju aku sama Pak suami itu lemarinya aku taruh di sini di kamar kosong. Kalau untuk kamar yang kosong ini sebenarnya aku khususkan untuk tempat mainnya anak-anak, soalnya semua mainannya itu aku taruhnya juga di situ teman-teman. Jadi kalau anak-anak mainnya itu satu ruangan, mau beresin pun juga lebih senang gitu. Tapi kalau nanti mainannya itu ke ruang lain pasti mainnya juga berantakan kemana-mana. Kadang kalau mereka itu sudah capek nggak mau beresin, akhirnya kan kita juga yang beresin gitu ya teman-teman. Jadi emang kalau untuk tempat mainannya mereka itu aku buatkan sendiri gitu ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau beres-beres di kamar anak aku, dan untuk kudung anak-anak setelah mereka pakai aku gantung aja di sini. Biasanya kalau di sore hari sebelum sapu-sapu lantainya aku kibas-kibas dulu untuk kasurnya biar bersih. Biasanya walaupun pagi sudah dibersihin sampai sore itu suka ngeres gitu loh teman-teman, karena rumah aku itu kan belum ada plafonnya ya, maka biasanya itu kena sawang-sawang yang ada di kayu ataupun di genting gitu. Jadi setiap sore itu inilah rutinitas sebelum lantainya aku sapu-sapu. Terus kalau malam sebelum tidur pun kasurnya juga aku kibas-kibas dulu teman-teman. Kalau kata orang zaman dulu itu sebelum kita tidur kasur harus pokoknya wajib ya, harus dikibas-kibas sama sapu lidi biar nggak ada barang-barang yang kotor gitu. Bener nggak sih teman-teman? Karena aku sendiri pun nggak paham, aku hanya dengar dari cerita para orang tua yang ada di kampung aku. Lanjut lagi di sini aku sapu-sapu dulu untuk lantainya, dan untuk bagian dalam tadi itu aku skip aja. Dan ini aku nyapunya sampai di teras. Paling jengkel itu kalau sore-sore gini ya teman-teman, pasti suka ada tai cicak. Sampai-sampai aku beli tisu itu hanya habis buat bersihin tai cicak. Yang namanya cicak itu kayak sengaja gitu loh teman-teman. Di depan udah dibersihin, tak tahunya belakang itu ada lagi. Makanya kadang aku tuh suka jengkel aja yang namanya cicak teman-teman. Di sini teman-teman ada tips nggak sih biar rumah kita itu nggak banyak cicak? Boleh ya komen di bawah. Atau mungkin rumah aku yang belum ada plafonnya makanya suka banyak cicak gitu. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel aku, yang sudah mampir dan mengklik channel aku, yang sudah like, komen, maupun yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Oke lanjut, karena ini sudah jam 4 sore, jadi kita mau pergi ziarah ke makam orang tua. Jarak antara rumah sama makam itu nggak jauh sih teman-teman, cuma 10 menit aja.
walau sesibuk apapun kita itu selalu menyempatkan ziarah ke mereka. Ya kirim doa ya teman-teman. Kasihan kan kalau kita itu yang masih ada di dunia ini nggak bisa menyempatkan ziarah dan mendoakan orang tua kita ataupun saudara-saudara kita. Sesampainya di rumah, ini Pak Su langsung bikin kopi sendiri. Katanya kalau nggak ngopi sehari aja, badan itu kayak lemes-lemes, nggak bersemangat gitu. Bener nggak sih teman-teman? Karena aku sendiri juga kayak gitu ya, kalau sehari aja nggak minum kopi kayak ada yang kurang dan kayak nggak bersemangat gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau nuang beras ke wadahnya dan alhamdulillah dapat rezeki dari adik aku, dikasih beras lumayan bisa untuk beberapa hari. Lanjut lagi karena sudah jam 5, jadi aku mau buru-buru masak untuk makan malam. Sebelum masak ini aku mau bersihin piring-piring yang kotor bekas anak-anak tadi tuh makan. Kalau nggak salah itu tadi mereka itu beli bakso yang 3.000-an gitu loh teman-teman. Dan untuk menu makan malam aku mau masak yang gampang-gampang aja, soalnya buru-buru banget. Habis sholat maghrib nanti ada rutinan tahlilan bersama di musola. Kalau di sini setiap Kamis malam itu selalu ada tahlilan bersama mendoakan arwah-arwah yang sudah tiada yang diadakan di musola gitu loh teman-teman. Nah gimana nih di tempat kalian, ada yang sama nggak sih? Boleh ya kalian itu komen-komen di bawah. Di sini aku buru-buru banget soalnya sudah azan maghrib. Di tempat aku tuh sekarang azan maghribnya jam 5.30 ya teman-teman, jadi kayak cepet banget gitu. Dan di sini aku mau goreng nugget untuk anak-anak, sementara untuk aku sama Pak Su nanti aku mau bikin sambal penyet ikan asap. Dan untuk ikannya nanti tuh aku goreng dulu. Sebenarnya ikannya tuh sudah matang sih teman-teman, jadi tinggal manasin aja. Untuk nuggetnya sudah matang, lanjut di sini aku mau goreng untuk ikan asapnya. Ini tuh ikan manyong ya teman-teman. Biasanya aku tuh lebih suka di bagian ekornya. Nggak tahu ya, kalau di bagian ekor itu kayak lebih enak aja daripada di bagian lainnya gitu loh teman-teman. Sambil nunggu ikan matang, di sini aku mau nyiapin bahan untuk bersambelan. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat dan terasi. Nanti aku mau goreng dulu biar nggak pedas. Di sini untuk bawang merahnya aku menggunakan beberapa siung. Biasanya kalau ikan asap kayak gini tuh kalau dipenyet pakai sambal itu akan terasa pedas, walaupun sambalnya itu nggak pedas. Tapi entah kenapa setelah pakai ikan asap kayak gini tuh akan pedas sekali teman-teman. Di tempat aku tuh namanya ikan pe. Tapi untuk rasanya itu enak dan gurih. Maaf ya teman-teman, suara aku kali ini agak bideng-bideng karena aku tuh lagi pilek, makanya kayak gini. Padahal waktu isi suara itu sudah aku ulang-ulang beberapa kali, tapi tetap aja ya kayak gini. Pokoknya seadanya aja ya teman-teman. Semoga aja kalian itu nggak bosen dengan video aku yang sederhana ini, yang kegiatannya itu hanya itu aja. Oke lanjut, di sini aku membuat sambal dulu. Aku ulek manual aja pakai tangan. Kalau buat sambal kayak gini tuh lebih enak kalau kita itu ulek pakai tangan ya teman-teman. Rasanya itu lebih enak dan sedap. Beda lagi kalau kita menggunakan blender. Kalau aku emang lebih suka manual aja kayak gini. Oke, untuk sambalnya sudah siap. Langsung ikannya aku penyet-penyet kayak gini, dan ini rasanya itu mantap banget teman-teman. Apalagi kalau ada lalapannya tambah mantap. Tapi karena aku buru-buru banget, jadi ya wes lah apa adanya. Makan kayak gini aja sudah nikmat banget. Pokoknya bikin boros nasi. Sebelum aku pergi untuk tahlilan ke musola sama anak-anak ini, aku mau makan dulu karena sudah nggak tahan lihat sambalnya teman-teman. Kalau nunggu-nunggu nanti itu rasanya sudah beda lagi, nggak tahu kenapa, mungkin sudah kena angin-angin atau apa gitu ya.
Inilah menu makan malamku kali ini, menu sederhana, menu simpel tapi bikin boros nasi, pokoknya nikmat banget. Teman-teman, hari ini masak apa? Kalian mungkin menunya itu enak-enak ya teman-teman, boleh ya komen-komen di bawah. Dan ini untuk anakku yang tengah itu, dia lauknya ambil sendiri ya teman-teman. Dan di sini teman-teman juga jangan salfok ya, aku tuh kalau makan kadang suka kayak gini di depan TV. Sambil nonton TV atau kalau enggak biasanya itu suka di belakang rumah, rasanya itu kayak senang aja teman-teman. Kalian ada yang sama enggak sih? Boleh ya komen-komen di bawah. Singkat cerita, setelah sholat maghrib ini aku langsung ke musola untuk mengikuti rutinan tahlilan bersama, mendoakan para arwah-arwah orang tua kita yang sudah mendahului kita dan juga para saudara-saudara kita yang sudah tiada. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.